Siapa bilang Piala Dunia serunya cuma di matchday 1, 2, 3, dan 4? Enggak. Siapa yang bilang kayak gitu? Karena Piala Dunia selalu serunya tuh bahkan sebelum mulai, bahkan pas mulai, dan final. Sama halnya dengan off the pitch. Kali ini Box to Box Football Show, a.k.a. podcast UMKM yang kalian benci ini, bakalan ngebahas semuanya di situ. Jadi jangan lupa hype, like, comment, subscribe. Welcome to Pilun FC presented by Box to Box Football Show. Yeah, let's go. Emang yang benci banyak kan? Hah? Yang benci banyak kan? Kok bisa gitu sih? Cek aja 2 episode sebelumnya. Itu karena audio bang. Oh iya, karena dia audio. Dua episode sorry. awal, 2 episode awal. Spesifik benci lu kali Do. Iya, oh itu banyak Lu soalnya udah Pak. jadi artis sih Enggak, dulu. tapi jujur, jadi gue kenal salah satu produser namanya Andi Bahtiar Yusuf. Dia namanya Bang Ucup panggilannya. Bang Ucup pernah bilang sama gue, Bib, ketika ada yang benci sama lu, artinya lu udah terkenal. Wah. Itu doang patokannya. Haters Welcome is real. to Pilun FC dan masih ada gua Tio Tomo, ada Labib, ada Waldo, Ronaldo yang luar biasa ini. Chris Waldo. Chris Waldo. 2 gol dipasing oleh Bruno Fernandes ya. Ronaldo. Sama Joe Cancelo gitu kan. Ronaldo ya? Ronaldo dan juga ada Nanda. Yo. Bridge of Blue. Yes. Dan kali ini kita akan sedikit membahas di luar pertandingan sedikit ya, karena kita ada prediksi Piala Dunia dari analisis ekonomi dan demografi. Nah, lo ini Waldo banget nih. Ini Waldo banget. Dunia Ilmu banget. Waldo ini. Ilmu Berat Waldo. amat, Sebagai Langsung. anak dirut. Kagak ada. Sebuah bank ya, sebuah bank Ini ya. yang pakar ekonom Belanda itu, Jerman itu. Jerman. Terus juga ada preview laga-laga besar dan juga update transfer terkini karena sepak bola tidak pernah tidur, setiap 24 jam ada aja berita ya. Langsung ke pembahasan pertama. Kalau kita ngomongin biasanya kalau dulu kan ada yang gurita ya. Iya. Paul di Gurita, terus ada apa ini itu bla bla, banyak lah cocok logi orang kayak misalkan wah tahun ini yang juara ini kayak bisa jadi ini bla 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 semuanya ya kan. Terus lo punya temen yang mungkin prediksinya dari awal selalu benar gitu, tapi di sini ada seorang bernama Joachim Clement ini dia bilang bisa nggak Piala Dunia diprediksi lewat ekonomi dan demografi. Jadi Clement ini ekonom Jerman terkenal karena modelnya sukses memprediksi juara Piala Dunia 2014, 18 dan 2022 ya kan. Dan untuk 2026 dia modelnya prediksi bahwa Belanda bisa juara mengalahkan Portugal di final. Allah, Mas. Dia spesifik ngasih tahu lawannya Belanda. Iya. Dan lawannya Portugal. Dan lawannya Portugal. Yang juara Belanda, lawannya Portugal, dan dia tidak pernah salah suksesnya modelnya tuh ya, gua nggak tahu. Ya, sukses di 2014, 18, 22. Dan menarik ya, Clement sendiri mengakui model ini awalnya cuma dibuat sebagai bercandaan. Buat jokes. Buat jokes doang, untuk menunjukkan betapa ekonom sering percaya diri lah untuk memprediksi sesuatu yang chaotic seperti sepak bola. Ya kan dia memprediksi bursa efek, ekonomi seperti apa, gila, dolar naik terus. Berat, ya kan. Tapi jokes orang pinter effort deh. Betul. Jujur, Effort. Karena Niat. kita kalau bikin jokes kan ya udah ngasal aja. Iya. Asbun aja gitu ya, asbun. Betul. Kalau dia nih ya, Mentok-mentok kita jokesnya singkatan Portugal apa? porsi tukang jagal. Iya, gitu. Perancis. Perapatan Ciamis. Iya. Jerman, jajaran Matraman. Iya. Kamerun. Kalau menang rukun. Iya. Gak masuk dia jokesnya. Gak masuk. Sudah tahu Jadinya kan? nggak tahu, jauh. Sudah tahu kan beda umur saya. Jokes kayak gitu lu tahu nggak tuh? Portugal. Nah, kalau si Clement ini, dia tuh ketika bikin jokes, dia ngambil variabel yang dipakai untuk si prediksi ini. Modelnya dia ngambil dari GDP dari per kapita. GDP ini growth pemasukannya. Selama secara ekonomi kapita lah ya. Populasi, iklim, ranking FIFA, home advantage, plus faktor keberuntungan. Wow. Pada dasarnya, negara kaya punya infrastruktur lebih baik, populasi besar, membelit talent pool lebih luas, Yes. iklim menentukan seberapa mudah sepak bola dimainkan sepanjang tahun, Make sense sih, Snar. culture sepak bola menentukan apakah bakat benar-benar diarahkan ke olahraga ini. Tapi, batas model juga jelas, cedera, kartu merah, penalti, VAR, cuaca, visa, konflik politik, tekanan psikologis, dan juga satu momen Messi, Mbappe, Haaland bisa merubah X semua factor ya. model ini.
Kalau Inggris kan juga talent pula Banyak. Ali ya, top Iya. skor keduanya Saudi Pro League tuh strikernya. Tapi kok 40 years of her 40 66 terakhir kan 2006 26 berarti 60 60 years Harusnya of udah diubah harusnya Iya. lagu Tapi itu. Just remember still dream Just remember lagi kan Dan itu lagu dibuat untuk pas memperingati Euro enggak itu Euro dulu Euro. Rio 96 Euro 96 Iya, iya. 96 berarti saat itu 30 tahun. karena waktu itu kan Euro 96 ada di Inggris kan Inggris. It's Coming Home terus ya ternyata lagunya dipakai per setiap tahun ada terus. Ada terus. Walaupun sekarang ketika gue nonton tim nasional Inggris stadion seringnya ini apa Iya. sama ini apa namanya Sweet Caroline oh gitu Selama ini ya. Hey Jude. ya Ya. Tapi menarik tadi. betul tapi kan ini kan prediksi sepak bola kan bebas lah ya Iya. bebas maksudnya banyak orang yang prediksi ABCD dari mistis ada ekonom mistis. ada cocok logi ada dari yang kepedean kayak Waldo ada dari yang ngasal aja karena tim nasional nggak lolos ada Percaya ya sama kan? binatang. percaya binatang ada guguk. Yang paling juga baru ya sekarang sekarang. anjing. Iya, guguk. Yang anjing sekarang. Kalau anjing terlalu kasar mas, guguk aja. Guguk. Dogi ya. Ya dogi lebih ini lagi. Lebih lucu. Dogging aja jangan ditambahin lagi. gua ngomong situ ya Arage. lu. Arage. Tapi menariknya ada beberapa indikator ya dari Joachim akhirnya menemukan Belanda kenapa yang akhirnya menjadi juara. Salah satu Ya. faktornya adalah keberuntungan juga di situ. sama faktor Messi Mbappe Haaland Iya, Ya itu 50% kalau nggak salah dari Betul. modelnya. kayaknya 70% sih. Sebenarnya fix dia jokes sih kayaknya. jokes kan jokes. bercanda. Tapi Enggak, dia jokes. Soalnya harusnya yang juara Portugal itu jokes, tapi Belanda bener final. Udah ini ngaco. Ini- Lah, dengan dia bilang Portugal finalnya ketemu Belanda, berarti kan Portugal itu emang salah satu tim yang paling terkuat. Ini dong. oh tapi emang Iya. Iya. Enggak, tapi kalau data internasional kan emang membagi kekuatan peta sepak bola itu dari populasi GDP. Ya. Terus satu lagi itu Tinggi badan. bukan. dong. Diaspora, sebaran diaspora. Itu Gimana tiga mau hal. ngapain? Jujur, tinggi badannya orang Belanda tuh paling tinggi Tapi rata-ratanya. Jepang menang terus. Jepang gimana Jepang. Ayashi Ueda tinggi 182 loh. Tomiyasu tinggi Tomiyasu. Mitoma nggak main Iya, Mitoma. Takefusa Kubo Kubo, ya kan Itu. Masashi Ueda biar Iya, gitu, wait. Laksamana Maeda ya lanjut ya. Sejarah lah. Sejarah. tapi menurut lu Nan Iya. masuk akal nggak sih kalau sepak bola diprediksi lewat ekonomi dan demografi karena menurut gua ini yang prediksi yang wow aja kayak apa sih kita pasti berkutat sama data statistik Iya. pemain bagaimana XG-nya gimana dan lain-lain jadi ini tiba-tiba diprediksi soal lewat ekonomi dan juga demografi. Kalau menurut gue harusnya masuk akal. Harusnya masuk akal karena faktor ekonomi itu pasti jadi penunjang utama lah, bukan cuma sepak bola tentunya kan. Termasuk sebuah negaranya juga. Dan kalau dari yang Central International ED Football Association itu CIS internasional. Iya. Nah, itu dia juga memprediksi bahwa kekuatan Eropa ini sepak bola akan menurun. Karena banyak orang nggak mau punya anak. Jadi pertumbuhan Jepang juga nggak pengen punya enggak, anak. tapi kalau kayak Amerika Latin dan lain-lain itu dibilang peta talent pool-nya tuh bakal banyak di situ. Sedangkan Oke. di Eropa ini semakin akan tahun stuck di situ aja. iya, semakin menurun karena perkembangbiakannya kurang. Nah, selain karena faktor ekonomi, demografi juga mempengaruhi sebenarnya. Nah, dan juga kalau kita lihat kan sebenarnya pertanyaannya adalah kalau dibalik ke Piala Dunia akan lebih sering dimenangin sama tim atau negara dengan sistem sepak bola yang kuat bukan sekedar generasi emas. Gua nggak setuju sih karena Inggris negara sepak bola ujung-ujung semuanya ada tapi tapi final Euro gagal, Piala Dunia juga itu mah pelatihnya kayaknya deh itu. Iya, tapi menurut gua agak nggak cocok juga karena menurut gua salah satu yang mungkin ya lu bagus semuanya faktor-faktor penghambat di luar itu kan juga banyak ya. Maksudnya kayak luck, iya kan luck Ada, yang tadi lu bilang itu iya. luck terus juga lawan itu siapa gitu. Bagan juga Bagan mempengaruhi. ini gue sepakat dengan Bagan ya karena tadi gue lihat hitung-hitungan ternyata kayak Argentina aja bakal ketemunya tim-tim yang lebih muda di round 32, round 16 dia bahkan akan lebih mudah lagi ketemu di round baru akan sulit di perempat final gitu. Jadi itu Bagan itu mungkin
bagian yang muda itu masuk ke luck sih kalau menurut gue ya. Karena Luck ya? sedikit banyak ternyata aspek-aspek itu jadi aspek mendukung, Mas. Bukan aspek utama, cuma mendukung bagaimana tim itu bisa juara. Banyak kok tim-tim yang ada beberapa tim yang juara di mayor turnamen yang sistemnya ketika udah masuk ke fase knockout dapat lawan yang nggak begitu sulit. Emang Italia sulitnya di mana pas juara? Baru di semifinal. Sombong amat. Australia maksudnya Tapi jujur emang golnya sedikit. terus juga lawannya kan Ghana, lawannya Australia, lawannya Ukraina, baru susah lawan Jerman. Iya. Ya maksudnya itu faktor penambah aja, penunjang aja, tapi bukan faktor utama kalau menurut Fabio gua. Grosso, Fabio Alessandro Del Piero. Sebenarnya faktor utamanya tuh individunya nggak sih? Kayak X factor-nya gitu. Messi, Mbappe, Ronaldo? belum. Tapi kan Euro udah. Oke, tapi lihat sebelah udah sih. Iya. Mukanya sebelah lu dah. Menurut Nggak, gimana? mungkin Asal. kalau Ronaldo kayaknya at the wrong time deh, karena terlalu banyak talent pool-nya. Gimana? At the wrong time gimana Enggak, maksudnya? maksudnya buat sampai ke Piala Dunia dia harus melewati Messi dulu dan lain-lain. Terlalu banyak gitu persaingannya. Ya enggak juga persaingan dia sama Messi emang sampai dulu Dari itu dulu. aja. Tapi nggak pernah ketemu juga ya. Maksudnya Ronaldo nggak Betul. pernah digagalkan oleh Messi. Ya, Nggak pernah. betul. Pernah nggak sih Portugal ketemu Argen? Kalau Nggak ada ya. kalau Portugal Sepanjang negara Piala enggak. Dunia. 2006 sampai 2026. Negara enggak, tapi ada. klub pernah. Ya, Oh, iya. klub Sering. Kalau klub mah sering. El Clasico emang kagak ketemu. Maksud Iya. gua Nggak di ajang turnamen. sebesar Piala Dunia gitu. Belum, pernah ya? belum pernah. Baru akan kemungkinan tahun ini Di perempat final ya. di perempat final. Meledak sih itu jujur. Tapi feeling gue FIFA nggak akan membiarkan itu terjadi secepat itu sih. Tapi nggak mau dia kalau terus-terus menang ketemunya di situ. Masalahnya Portugal kalau misalkan mau lolos ini mereka harus menang pertandingan terakhir dan Kolombia harus kalah untuk jadi juara grup, kalau nggak ketemu Inggris. Iya benar. Siapa yang ketemu Inggris? Porsi tukang jagal. Ya pasti kalah lah. Tapi Ya lu Allah, enggak, ya. gua khawatir ya. Gua Klip. khawatir di Piala Dunia ini The Simpsons kejadian lagi. Meksiko Portugal. Meksiko jago tadi pagi. Iya, jujur. Karena lawannya Chess ya kali Tapi ya. dia 3 pertandingan baru ini kan dia sapu bersih. Iya, selama beberapa Ya, edisi tapi terakhir. Iya. tapi magis Azteca tuh gawat ada, sih. ada. Awas sih. Tapi jujur ya, ini balik ke Azteca, ini menarik lu udah singgung Azteca. Ketika pembukaan di Azteca, lu masih merasa nggak? Gue ngelihat golnya Maradona yang tangan-tangan kan kita lihat di highlight semua ya. Iya. Tapi masih berasa nggak ada di Di situ. stadion itu? Maksudnya kan dia cuma vibes-nya. Dia cuma memodernisasi stadionnya doang. Iya. Tapi nggak Nggak ada ngerubah diubah. bentukannya. Kayak GBK kan dari tahun 60 dibangun untuk Asian Games 62 sampai sekarang juga sekarang. bentukannya sama. Begitu aja. Iya, Cuma ada Cuma modernisasi. ininya doang ya. Iya. Iya, gue stadion. ngerasa kayak vibes-nya klasik, tapi rumputnya doang aja di Iya, kayak bangku penontonnya aja baru dengan ada LED-nya aja. Tapi vibes stadionnya masih ada. Dan itu faktor Azteca juga bisa menjadi pendukung. Karena gue yakin ketika misalkan Inggris nih Sepakat main gue. lawan Meksiko bisa ketemu di Azteca, gigit jari sih lu pemain itu semua. Iya. Sakit perut itu. Bubar sih. Sakit perut itu Ringis, Inggris. Tapi ya bentar. Mindset dah. Tapi kalau misalnya round 32, round 16 itu emang misalnya Meksiko nih, Kanada, Meksiko, US, itu mereka mainnya di kandang mereka sendiri. Maksudnya bukan udah US sebar. semuanya Udah. gitu. Tapi ada disebar. Kalau nggak Oh. salah Kecuali grup ya, grup mereka di- pasti milih di satu Iya, stadion. di stadion Ya, mereka. tapi kita masih nunggu sih kalau misalkan kita lihat ini kan belum ada Matchday 3 ini, tempatnya. bentar, matchday 3 fase grup ini bukannya ada yang waktunya sama semua ya? Udah sama, dari udah sekarang. sama. Iya, Setiap udah sama semua kan? Nih, satu kalau grup main bareng. Meksiko mana Meksiko nih? Meksiko itu kalau lolos dia udah lolos ya. Udah lolos Udah dia. Lihat Sebentar. di Set, football. Norway. Dia akan ketemu Scotland di Oh, iya. round 32. Udah ini dia. confirm itu ya? Dan Mainnya di Mexico City, di Azteca. Azteca. Wah udah itu mah lolos. Ketemu Terus- Scotland. Kalau misalkan kalau misalkan dia menang, Inggris bisa ketemu Inggris, mainnya juga Mexico City. Iya lagi. Oh, Mindset iya. main Inggris itu. Apalagi Inggris punya pengalaman buruk di Azteca, Iya. diacak-acak sama Armando Maradona. Nggak usah gitu. Tapi kan itu pemain Argentina bukan Enggak, Meksiko. tapi sekarang Nah, Inggris maksudnya- sudah berbeda. Berbeda, tapi Aztecanya itu yang Aztecanya aja ikonik. Ikonik. Misalkan membungkam Azteca. Ya we'll see lah. Maksudnya kalau balik lagi ke prediksi, ya ini kan ekonom si Joachim Kleman ini kan bilang kan dia banyak yang di faktor-faktornya, tapi kalau menurut Waldo ini kan modelnya bilang memilih Belanda. Waldo sang matematisien. Iya, Gila. memilih Belanda dan juga Portugal nih ya. Iya. Gimana sejauh ini performa Belanda nih sama Portugal, meyakinkan nggak? Tapi gue nonton dua-duanya. Iya kan? Gue nonton dua-duanya. Maksudnya Belanda tuh gue sempat ngomong juga di episode box to box kan, menurut gue Belanda tuh justru banyak tim yang menjagokan Prancis,
Jerman ini, tapi kayak Belanda tuh kayak rada disingkirin. Iya. Karena menurut gua kalau misalnya lu lihat kedalaman squad itu cukup oke loh, maksudnya. Belanda. Iya, Iya, defensive ada line, Broby Strawberry. defensive line, kipernya juga bahkan tiga-tiganya pernah main di Premier League. Flecken kan tapi udah pindah ke Pernah Leverkusen. main. Iya, pernah main tapi. Iya pernah main Itu maksudnya. backnya Premier League semua kan? Van Hecke, Van de Ven, Van Dijk, Varjel. pelapis substitusi ada Nathan Ake. Nah, Nathan Ake. Terus habis itu di depan ada Noalang, Memphis Depay, Noalang Brobbey. sih ya? Bukan itu beda, itu pemain Iya, Singapura. Singapura itu. Tapi gue ngeliat Belanda, iya ketika mereka ditanimbang oleh Jepang, terus habis itu mereka menang lawan Swedia. Iya orang bilang Belanda banyak bukan tim yang diunggulkan lah. Maksudnya Iya. diunggulkan tapi nggak setinggi kayak Prancis atau Argentina. Tapi kalau kita bilang Belanda, talent poolnya mungkin dalam. Tapi kemampuan individualnya mungkin kalau dibandingkan sama Prancis. Oh iya, setuju. Terus juga gue nggak bilang Inggris karena benchnya lucu. Jadi mendingan Jerman mungkin. Jerman. Ada Madueke ya kan? di Inggris, jangan gitu. Oh dia udah kembali ke habitatnya jadi benchnya Bukayo Saka. Terus ada Spanyol itu jauh loh maksudnya. Oh, gue setuju soal jauh itu. Menurut gue malah sebenarnya hal terkuat yang mereka punya itu sekarang adalah defensive line sama midfielder mereka. Walaupun menurut gue dari dua match day, gue belum lihat yang sesolid itu defensive line mereka. Karena gue ngelihat Koeman juga masih kayak ngeraba-raba nih mana strong line up gue, terutama di bagian lini depan aja itu ada rotasi dari match day pertama ke match day kedua. Tadinya si Broby main lah. Broby akhirnya main kan. Tadinya Daniel Malen. Tadinya si Summerfield starting dari awal, tapi Malen yang jadi right wing. Dan Gakpo tetap jadi Gakpo aja gitu. Tapi lini Golin dia. Tapi golin gitu maksud gua. Lu tahu nggak? Itu tipe-tipe pemain Gakpo tuh 3 turnamen. skill setnya setiap mayor turnamen. Tapi kayak lini tengahnya lu lihat tuh ada Frankie De Jong, ada Gravenberch, ada Koop Miners, ada Tijani Reinders. Itu kok Miners menurut gua. Ya Allah. Super sub main 2 kali dari cadangan, tapi emang Tiani Reinders jago Tapi sih. maksudnya makanya gue mungkin dan mungkin pas di babak fase knockout mereka mungkin nggak bakal bermain seinteraktif itu, bahkan mungkin bisa jadi main secara defense dan mengunggulin pakai transisi dengan lini depan mereka yang cepet-cepet. Ya karena 2022 kan mereka juga hampir menggagalkan Argentina di 16 besar ya. 8 kontroversi ya. 8 besar, iya 16, iya babak 16 ya itulah pokoknya intinya. Tapi kalau apalagi kalau misalkan udah fase grup ya, fase grup lewat knockout, lucknya tuh gede banget loh. Maksud gue ketika lo lawan tim yang low block banget dan bertahan sampai adu penalti itu kan udah bagian los-losan lah. Nah, maksudnya kayak lo adu penalti itu bukan lagi soal taktik, bukan lagi soal bagaimana pemain lo bereaksi. Ini bagaimana soal pertama mental sama luck aja udah. Setuju. Sama keberuntungan penjaga gawang atau kehebatan penjaga gawang yang bisa menebak arah bola udah gitu ya. Menurut lo apakah ini menjadi penentu juga di Faktora karena di Piala sebelumnya tuh kita melihat Maroko lah sampai semifinal. Kroasia dari 2018 sama 22 ke semifinal mulu. Gitu. Jadi Portugal juara lewat penalti mulu Euro. Euro nggak pernah menang lagi di fase grup. Penalti mulu tiga terbaik. Portugal itu faktor luck juga. Iya. Jadi emang menurut lo faktor luck ini salah satu Kalau faktor luck di fase knockout ya? knockout. Kalau menurut gue mungkin 50-50 ya. Karena sebenarnya kan dari si mereka juga persiapin misalnya ada kayak catatan-catatan tendangan di botol gitu-gitu kan. Jadi iya mestinya secara taktikal mereka juga prepare, tapi memang ya mungkin ada kayak kepleset, hujan kepleset. Itu kan bener-bener faktor luck. John Terry ya. Iya, nendang tiba-tiba ke langit. Harry Kane ya kan. Kalau gue SCTV. Itu gua bilang Harry Kane. Gabriel dong itu. Kalau Harry Kane 2 kali penalti mas 1 gagal agak bodoh ya itu. Saya di stadion tuh kesel loh itu. Gitu. Jadi ya ada juga sih pasti pengaruh faktor luck. Ya faktor luck juga berpengaruh. Jadi ya boleh percaya apa enggak, maksudnya boleh kayak oke, optimis dengan Joachim Clement ini sistemnya, boleh enggak juga namanya juga sepak bola kan. Tapi dia yang aneh tiga-tiganya bener ya. Dari 2014 ya. Enggak, ini makanya tuh sekarang tuh banyak banget. Nih pertama si Joachim Clement. Itu satu jagoin Belanda. EA Sport, FIFA maksudnya, dia 4 turnamen selalu bener. Dan dia di sekarang ngejagoin di Spanyol katanya juara. EA Sport. EA. Benernya Iya, juga maksudnya jadi
dia ngesimulasiin World Cup, terus yang juara katanya Spanyol. Pakai gamenya dia. Pakai gamenya dia. Dan itu selalu benar dari 3 turnamen. 3 edisi itu 3 edisi itu benar Jangan terus. diambil yang benar doang kali. Iya. Tahu ya. Kalau itu kan bisa Atau- edit. Enggak kalau kan ini dia dari awal, Enggak, kan dia dari awal itu udah kayak prediksi. variabelnya banyak deh. Iya itu terlalu Coba-coba banyak aja sih. dia Iya, bikin coba-coba. bikin banyak simulasi. Itu fix jualan ntar, sih kayaknya. ntar yang menang, oh yang ini aja nih keluarin nih. Iya ini aja nih gitu. Tapi kan aneh kalau dia kan maksudnya prediksi udah dari awal. Gua aja pas SD lagi tahun main judi dong. Ngapain ngomong, Mas? Di SD di rental PS nih ya. Iya. Kiper komputer main WE. Penalti kiper komputeran komputer itu juga tahu hasilnya berapa. Iya. Itu yang paling real tuh. Sama Real. satu lagi adalah ya Simpson itu. Iya sih. Makanya Meksiko kuat-kuatan Belanda. Siapa Meksiko Tapi nih Portugal. kalau Simpson bener gue merinding sih. Tapi kalau kalian sadar nggak Gua mending sih. dari 3 itu nama Portugal disebut 2 kali, guys. Oh iya. Jadi Jokim Tapi ya. di Simpson yang juara Meksiko kan? Meksiko di Azteca. enggak dong, dengerin Di dulu. Amerika. Bukannya gue bias, guys. Pasti 2 kali apakah Portugal juara 2 gitu Emang maksudnya. disebut 2 kali, tapi dua-duanya nggak ada yang memprediksi. Tapi harus Portugal diingat juara. nih, yang Simpson saat itu kalau nggak salah finalnya akan diselenggarakan di Azteca Stadium. Tapi Iya. sekarang di New Jersey. Oh, beda berarti. Ya. berarti kemungkinan ketemunya sama Masalah dia Trump. bener. Bener. Portugal tuh bakal gini nih. Ada kemungkinan ya. Kalau tadi kan gue udah sempat bahas di episode sebelumnya. Argentina tuh next ada kemungkinan ketemunya Cape Verde, Mesir, baru abis itu Kolombia kan. Iya. Portugal itu bakal ketemunya Inggris di 32 besar, abis itu Prancis, Yep. abis itu Argentina. Ini tapi masih kemungkinan gitu loh. Masih Ya, we never know. As it stand ya. Kan, As it stand. namanya juga prediksi orang bisa percaya bisa enggak, tapi yang udah pasti adalah tren data di Piala Dunia, kartu merah, rebound, Naik ya. bola terobosan dan juga low block. Karena setelah 48 pertandingan awal, ada beberapa tren menarik. Fouls per game justru turun dibanding 2018 dan 22. Ya iyalah. Pas itu tiba-tiba kartu. Elah. Dan ada hydration break itu juga sih Force per menurut game gue. kenapa? Jadi pelanggaran per pertandingan itu Turun. menurun dibandingin Piala Dunia 2018 sama 2022. Tapi kartu merah naik. Kartu merah naik. Oh, tapi falls per game-nya turun. Turun karena para tim lebih berhati-hati untuk melakukan pelanggaran. Lebih capek juga. Lebih capek sih. karena ketika lo melakukan pelanggaran, setiap tim itu sekarang udah bisa punya senjatanya yaitu set piece. Iya. Tapi gue ngerasa wasit-wasit Piala Dunia sekarang tuh pelit banget ngasih kartu loh. Gak tau kenapa. Emang ya? Pelit aja gitu. Sekarang Artian ada kartu kuning maksudnya. Ada momen yang Kuning, harusnya kuning. dikasih kartu kuning atau kartu merah Iya. lah yang memorable. Apa yang memorable? Ada. Enggak, maksudnya di Pildun kali ini. Ada. Oh iya. Tapi mungkin kalian coba komen di bawah lah ya. Ada dong. Ada. 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 Yang nggak jadi, yang Yang nggak nggak jadi. jadi. Enggak, kok apa? Apa? Kok Enggak. bisik-bisik? Lautaro Martinez. Iya. Oh. Enggak, masalah Oh, betis, Aldila, ya? masalah betis. Iya. Iya. Baru lagi gua ngomongin kayak gitu. Ada, iya. Langsung inget gua. Mereka komen Messi kok. Aduh, Tapi enggak, kalau kita bisa ngomongin bilang Messi. red card naik, rebound goals meningkat karena ya Rebound kiper nepis bola masuk. Iya. True ball kembali populer dan Wow. yang paling penting banyak tim kecil bermain low block. Menurut gua tim kecil bermain low block itu normal. Make sense. Masuk akal, Dan itu- masuk akal. Tim saya sudah merasakan Ghana. Ya, Ghana. Nah terus juga Kongo. Kalau itu fix jampi-jampi. Pakai dukun. Ada yang lempar ini debu. Ada videonya. Ada di tribun. Ini Harry Kane nih. Iya. Ini Harry Kane nendangnya ke sebelah sana. Iya. Kalau kartu merah sih normal karena pelanggaran lebih gampang dihukum ya. Misalnya kayak Iya, lo VR-nya pelanggaran pengaruh. keras terus juga nutup mulut. Iya. Iya. Jadi macam lah kalau jadi setiap tim bermain lebih berhati-hati dan Iya. ya bagusnya adalah melindungi para pemain untuk terlibat walaupun ada satu kejadian yang pemain Kanada ya. Yang pemain Kanada yang yang cedera patah parah itu ya. Ismail Kone. Si Ismail Koning yang dihajar Iya. sama Qatar. Ya, terus juga rebound goals naik. Ini kemungkinan karena di kotak penalti semakin padat. Padat banget dikumpulin semua Oh, tuh. gila. Tuh, ya kan low block. Contoh Spanyol lawan ini kemarin yang Cape Verde. Cape Verde. Verde. Buset. Ya, Iya. tapi menariknya, ini lucu ya waktu salah satu pemain ada yang mendapatkan kartu merah. Kalau nggak salah pemainnya Afsel yang kartu merah ketika lawan Meksiko, itu kan wasitnya dari Brazil ya. Iya. Bahasa Inggrisnya nggak bisa ya. Oh, gitu. kan soalnya harus ngumumin. Iya.
The Fall number After review. Padahal kan itu cuma segitu doang ya. Segitu doang main 2 kalimat, Iya. tadi dia bingung mungkin. Gak apa. Player number 7. Big Meha match Iya. pembuka juga. Kaget Hashtag. kali, kaget. Jujur kartu merah banyak banget di laga itu. Tiga. Tiga. Yang pertandingan pertama kan. Pertandingan Record, pertama 3 Mas. Ya, rebound goals Masuk akal. naik karena di kotak penalti semakin padat, banyak tendangan di blok sama kiper. Tapi boleh ke arah berbahaya di mana striker-striker papan atas lebih cepat untuk berpikir, tak, mana nih bola nih, gue sikat. Yes. Iya. Ya kan, Masuk tap in merchant, ya kan, Iya. tap in merchant. Ronaldo Curious nih, banget curious. tuh. Ronaldo. Dan satu yang terlihat adalah Susah loh tapi. ini gini, tren permainan tiki taka udah mulai sedikit ya nggak terlalu jadi utama lah ya. Ya. Tiki taka bilang kayak possession ball dan lebih sering lihat counter attack sama Transitional. Direct ya. true ball tuh udah kayak Mbappe, Haaland, pemain cepat tuh udah kayak ya Allah capek deh ngejaganya dah. Iya. Haaland yang dipasing sama Olise di belakang lagi bang, cutting, nendang, masuk. Jadi ini banyak lah pembahasan yang menarik. Jadi bisa jadi bahan taktik yang menarik. Sepak bola modern nggak cuma soal possession, Ya. karena cara paling cepat membongkar low block adalah umpan-umpan vertikal tepat waktu, Yes. transisi dan juga bola kedua makin menentukan. Tapi kalau menurut kalian semua, apakah tim besar sekarang lebih direct dibandingkan possession ball, possession murni seperti dulu? Iya, gue sedikit adalah kita ingat Spanyol sempat masyhur banget dengan tiki Oh taka. kacau, semua mau ngikutin. 2008 lah ya, 2008, 10, 12 itu 12. bahkan Indonesia hampir sampai mendatangkan pelatih Spanyol Iya. untuk bermain dengan skema tiki taka. Bener gue sepakat banget, hampir semua negara ngikutin, tapi pada akhirnya tiki taka itu kan butuh yang namanya upgrade, upgrade game plan, upgrade game plan itu yang nggak terjadi sama tiki taka menurut gua. Kenapa akhirnya tiki taka stuck ketika Spanyol masih memaksakan tiki taka di Piala Dun 2018, akhirnya disitulah awal kehancuran dari tiki taka. Bahkan di 2016 sebenarnya sudah kebaca sama Possession ball. Possession ball. Tapi sekarang dengan De La Fuente ada cara yang baru. Posisione apa gitu maksudnya? De La Posisinya Fuente. De La Fuente. Itu namanya. Namanya dia dong. Disebatkan namanya di situ. De La Fuente. Namanya dia dong. Enggak ada De La Fuente way itu kalau di Inggris mah. Nggak, tapi Kalau ini De La Fuente Ball. Iya, De La tapi ada Fuente ball. momentum yang dibangun oleh De La Fuente. Tapi balik lagi, kalau menurut gue yang namanya game plan itu, kalau tidak mendapatkan satu perkembangan demi perkembangan, ilmunya stuck. Artinya ada tim-tim yang udah nungguin Spanyol dengan tiki taka Udah udah bakal tahu. matiin cara mainnya Spanyol. That's why Pep Guardiola selalu evolusi dengan formasinya. Dengan kan? Ronaldo, Iya. makanya main 3 back di City kan nggak masuk akal banget dulu. Sempat ya main 3-2-3-2 saat itu Iya. dan formasi yang lain. Sekarang main 4-2-2-2 ya. 4-2-2-2 itulah kenapa itulah bedanya pelatih berkualitas sama itulah dia kan meninggalkan legasi tiki taka, tapi kan tiki takanya nggak diperbaharui. Itulah Iya. contohnya kenapa akhirnya tiki taka bisa dibaca sekarang sama semua pelatih-pelatih yang menjadi lawannya Spanyol ketika Spanyol pakai tiki taka. Makanya dari gue lihat, wah kalau bicara game plan harusnya memang harus setiap tahun atau setiap masa ada pergantian atau ada upgrade lah. Nah, kalau gue mungkin mau nambahin, maksudnya ini kan udah terjadi kita lihat di Premier League menurut gue. Maksudnya dulu waktu saat itu waktu pas Guardiola merajai lah 4 berturut-turut, orang tuh pengen banget bermain possession football juga. Yes. Tapi pada akhirnya mereka sadar dan baru 2 musim belakangan ini kita ngelihat akhirnya tim-tim besar tuh udah nggak mau trying to be hard kayak jadi Pep Guardiola. Yes. Tapi Ya, pada buat akhirnya apa? Yes, pada bro. akhirnya That's pada akhirnya maksudnya gua kalau mau jadi Pep Guardiola, pertama it takes time, itu butuh waktu lama, terus lu butuh pemain backbone, lu butuh pemain yang mungkin bisa ngontrol bola passing, itu lebih lama dan lu butuh pengajaran waktu lebih lama. Sepakat. Karena kan itu Guardiola itu ngebikin kan. Sedangkan tim-tim papan tengah Inggris kayak mungkin Brighton, Bournemouth gitu atau bahkan Sunderland. Fulham, Sunderland gitu. Sunderland Eropa loh, jangan bilang tim Iya. papan bawah Tim sekarang. lo kan enggak. Nah, Tim lo enggak. Nah, Chelsea itu. Tapi maksud gua mereka tuh sekarang pada akhirnya ya udah gua mutusin mendingan cari yang quick fix aja dan yang emang paling possible dilakuin yaitu apa transisi wing play gitu. Makanya kan gua cuma butuh pemain wing cepat mungkin atau terkadang ya udah passing direct ke kotak penalti aja, main direct, Yeah. main transisional. Itu lebih make sense, lebih cepat untuk lu terpenuhi dibanding lu main possession football yang dimana lu butuh waktu gitu buat filosofi pemainan dan menurut gua sekarang itu terjadi juga di Piala Dunia. Kenapa Iya. banyak tim-tim yang ngelakuin main direct karena itu mereka cuma dikasih pelatihan tuh dikit-dikit loh. Kan maksudnya walaupun emang ada jeda internasional, tapi kan belum tentu pemain-pemain tersebut
yang di jenderal internasional 1 bakal ada di jenderal internasional 2 gitu. Iya, ada rotasi. That's why makanya ada direct tuh cedera. udah paling cepet, bukan aman. gampang ya, paling aman Paling lah. aman menurut lu? Dibanding kalau misalnya possession yang dimana lu butuh backbone, lu butuh kultur juga di situ. Iya, kan balik lagi kayak misalnya contoh tadi Tiki Taka itu adalah suatu ilmu yang memang harus di-upgrade kalau Ya. misalkan direct ball atau direct football itu sesuatu yang memang cukup umum secara game plan. Jadi siapapun sebenarnya bisa melakukannya Yes, sampai tim-tim yang benar. mungkin main pragmatis atau main counter defense ya main direct ball udah paling ideal gitu. Iya. Jadi menurut gua nggak hanya tim besar aja sekarang yang main direct ball sampai Pasti, tim-tim iya, yang iya, mau nggak mau lah. nggak mau. Premier League gila, berapa banyak tuh Bournemouth tuh. Sebenarnya kayak kata Labib, perkembangan Tiki Taka itu emang udah nurun dari 2016 kan. 2016 Tapi gue lihat. memang kalau lo lihat makin ke sini possession tuh sekarang udah meaningnya udah beda gitu. Yes. Kayak Iya, nggak iya. semua tim Ngontrol yang gitu ya. ngontrol pertandingan bisa menang. Iya, soalnya banyak Terutama- komentator sekarang ngomong kayak gitu. Iya. Ketika lu ngontrol bola, lu belum tentu lu Belum ngontrol tentu menang. pertandingan. Betul, karena saat ini possession football itu banyak dimainin justru di zona aman. Bukan kayak Tiki Taka yang main di final third gitu. Oh iya, sepakat juga gua. That's why kenapa emang apalagi kalau lu lihat di pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang sekarang banyak yang tim-tim dengan possession gede tapi kalah. Iya kan? Iya, ada yang imbang. Ada yang imbang aja dulu yang jangan. Iya, ada Karena yang imbang. tolol. Iya. Nah itu Antoine menurut gue emang Spegno, sangat bro. membuktikan kenapa akhirnya direct ball ini jadi Senjata. peluru favorit. Yang tolol tuh Inggris sama Portugal ya. Iya, Gol iya, cekan iya. gitu. Inggris aja sekarang kan mainnya direct banget lewat Tapi tolol Elliot. ketemu Elliot. tim-tim Elliot, logo. Ya itu kan Ah. klasik English Premier League, nggak bisa ngebongkar. Ada aja buat nyapuin Tetap Inggris. Tiap hari ketemu Burnley loh, Mas. Iya. Tetap aja tolol. Tapi yang menang apa itu siapa? Brighton, tim-tim yang Belandanya banyak. Inggris mau juara gandangnya tim papan bawah. Gimana itu? Hampir mau degradasi. Hampir mau degradasi. Ada tuh urutan 3 ada di bench saya simpen. Tommy Maino gandeng papan Kayaknya atas. 125 juta mau dibeli sama City. Aduh, City ada. Tapi ya udah, biasanya kalau ngomongin taktik sepak bola selalu berevolusi ya. Kita Yes. agak kaget ketika Pep Guardiola yang biasa main possession ball musim ini udah direct ya kan. Ya, betul. Ditambah kepergian Kevin De Bruyne ngebuat Pep harus ngerubah gaya skema Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan mesti ngerubah gaya bermain dari Man City juga, dan akhirnya musim ini mereka hanya meraih gelar Satu ya? Double Carabao. domestic, Carabao domestic. Carabao. FA juga kan. FA. FA juga deh. FA kan lawan Apa? Chelsea. Oh, iya. Enggak Carabao doang. Sorry. Carabao. FA lawan Arsenal kan. Iya. Menang. Oh iya menang, double domestic Double ya. winner. Iya, double Domestic. winner. Tapi Piala Liga lah. Piala Liga. Iya, Tapi Piala maksud Liga. gua Sih bagus sih. ya akhirnya dia beradaptasi, dan juga apalagi kalau ngomongin Piala Dunia, turnamen Piala Dunia itu kan one off banget ya. Lu Iya. bukan long run, ini kayak half marathon lah, kasar half marathon. Jadi lu gimana kapan lu ngegasnya. Ya kemarin si Inggris juga si Thomas Tuchel bilang bahwa kalau imbang juga nggak masalah karena Iya. masih long run juga walaupun tolol. Kok balik lagi ngata-ngatain lagi sih? Enggak, dia mempersiapkan. Katanya lu buat- udah dia embracing kayak ya udahlah nggak apa-apa. buat ke knockout. Di knockout yang penting nggak kalah. Itu paling penting, jaga stamina, Mas. Iya, yang penting nggak Takut, kalah. takut. Oh dia, ya? dia tuh sadar kalau gelandangan cederanya sakit semua, tinggal Jordan Henderson doang. Makan tuh lu bawa Jordan Henderson, nggak Gua bukan Adam rasa Wharton. Van Wharton Kan nih. abang-abangan Thomas dia. Tuchel punya grup yang nggak ada Jordan Henderson ya. Terus atau enggak Rhys James cedera. Nih, Udah mau cedera dia belum, malah. kita bahas yang lainnya. Jadi kayak oke, kalau ngomongin taktik udah pasti ini ya regenerasi Iya, berubah, iya. apalagi XG semua. Selalu ada Wah, pasti. perkembangan lah. Perkembangan. Nah, itu Dan betul nggak- banget. Dan belum tentu yang dominan itu menang sekarang. Itu sih yang menarik. Jadi setiap tim bisa melakukan perubahan yang menarik juga, dan ini juga terjadi sama setiap tim, apalagi di laga kedua mereka berubah gaya bermain. Terkadang pertandingan pertama gugup karena pressure tinggi banget, kita nggak tahu itu kan. Tough game. Pasti pressure, mencoba beberapa skema nggak work kayak Brazil, ya kan? Kayak Guardiola gue nggak akan dimainin lagi nih. Kayaknya sih enggak ya. Jujur, Matias Karena Kun cunnya sih, Goyang golnya cunnya sih. 2 game 3 gol sih. Iya. Spesial. Ini sih. kita mau Ini ngebahas. nggak spesial. Itu mesti ditanya, nggak usah ditanya. Langsung Pengen di bahas komen. dibahas. Langsung di Next, komen. abang-abangan. Bias. Kita mau bahas preview pertandingan yang akan langsung di akhir pekan ya, karena kita nge-tag di hari Kamis Ya. dan naiknya di hari ini, which is hari Jumat. Kita nggak bisa ngebahas Ekuador lawan Iya. Jerman, Tunisia lawan Belanda, Jepang Tolong lawan ya, Swedia, jangan marah-marah dulu. Turki lawan Amerika Serikat. Mohon maaf banget karena keterbatasan waktu. Iya, guys. Jadi kita akan langsung ngebahas. Pertama adalah ini nih, duel yang menurut gua mungkin Memperebutkan Golden Boot ya nggak ya? Wow.
antara Kylian dan Erling. Kylian dan urutan kedua karena Messi mungkin bisa nambah gue lagi ya. Iya, lawannya Iya kan? Jordan. soalnya. Iya, benar. Jahat, tapi jujur sih menurut gua pelatihnya Argen kalau naruh Messi buat main lawan Jordan jahat sih. Nggak jahat. Jahatnya sama pemain-pemain lain. Bos Jordan loh, pasti gitu. Nggak, dia kan Kenapa? Justru pemain Jordan happy ini lah. saatnya Messi diberi panggung terakhir Ya, yang belum pernah gini, didapatkan. Gini. Apa coba? Kalau Golden Boot. Jordan Argentina, sebagai gue pemain Jordan, gue happy lah lawan Iyalah, Messi. anjir. Enggak, tapi Ketemu sekarang ini juga Messi. lu masa vokal point lu 39. Iya, kita tahu secara kualitas. Ya skill. mungkin main menit 70 ditarik dia. Kayak apa? India ya yang rusuh Messi nggak jadi datang tuh. Iya. Nah, itu udah Jordan tuh. Jordan nggak bakal rusuh. Di Pilden mau rusuh Kagak, maksud gue pemainnya Gini. pasti wah ada Messi lebih semangat. Bayangkan kalau Jordan itu Indonesia. Ya, gue sih mau gue ada Messi. Lawan Itu Messi. Kecewa coy. gitu dia kalau nggak ada Lawan Messi. Buat foto IG bro, sliding Messi. Iya. Dapat bola. Sliding Garnacho Ada yang Garnacho. dong. Asnawi. Bukan maksud gua kalau Udah Jordan follow-followan. lawan ini. Betul, tapi maksud gue, ini orang Argentina yang paling penting apakah kalau ini harus menjaga momentum Messi atau ngejaga fisiknya, Dok? Oke. Ya Kok kalau yang gua keras kalau berat? enggak Keras. kalau gua pribadi Anti kalau Messi. kalau gua pribadi kalau misalnya ngelihat Messi dari kemarin main 90 Biasa menit aja. dua-duanya ya. Enggak, 90 pertandingan pertama kan diganti. Yang pertama diganti ya. Iya. Ya dan yang kemarin 90 menit terus dia masih bisa ngasih produk di menit akhir sih menurut gua kayak Scaloni nggak bakal nyanyiin Messi. Atau bisa jadi, menurut gue Messi main babak kedua kalau things going south, kalau nggak Oh, bisa. iya, iya. Masuk akal, masuk Jadi akal. kayak lu main Bisa. Julian Alvarez atau dia main Julian Alvarez, Nico Paz. Gawar langsung kayak Bang Messi. Setuju. Masuk ya. Gua setuju sama lu. Maksudnya bisa seperti itu atau bahkan menurut gua ya dia cuma babak pertama, abis itu cadangan, udah babak kedua gitu. Intinya kan dia gimana caranya udah at least nyetak 1-2 gol udah gitu kan menurut gua. 7 gol dong total. Hah? 7 7 gol. Ya gol. pasti dalam Jordania bang ya pasti. Kalau dia hat-trick lagi? Ya, pasti juga Jordania bang masalahnya. Pecah Jordan ini sih. ada Nur Al Rawabde, ada Yazen Al. Wow. Ya lawan Messi tuh. Wow. Lawan Messi tuh. Wow, kayak Tau nggak? sering denger di Premier League tuh. Jujur, lu tau gak? Jordan apa? Jordan apa? Doang yang tahu. Itu cuma lu doang yang tahu. Gak, Lu pasti sebelum World Cup cari nama-nama pemain unik kah? Setiap satu negara dua. Sorry. Lu tau gak kenapa gue tahu dua nama itu? Kenapa? Jujur, itu dua pemain Selangor. Oh, ya pantes. Selangor Iya. lagi lawan Makanya Messi. pas gue lihat rosternya Jordania, kok ada Dora Wamde, Yazen Al Arab sama Al Munadan. Gue bilang, kok ada Malaysian Super League? Iya Nggak apa-apa makanya. dong, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Selangor Iya. jago. Sel- ISL juga Nggak ada pernah kan kalah Super Selangor. League. Iya ada Frans Bener kan? Boutros. Itu JDT. Cuma, JDT ya? tapi mohon maaf, pemain yang gue sebut duanya pemain inti. Masa iya lawannya Argentina? Ya nggak apa-apa dong, maksud gue. Ya bagus lah Ini kan justru. sepak bola, pesta Iya, pesta bola dunia kan. Dunia. Lo ketemu pemain luar biasa, lu jaga Lionel Messi, McAllister, lu jaga apa namanya? Cuti Romero ketemu, duel. Sikat sama Lisandro Martinez, ya kan Iya. debat. Lo beradu pundak sama Messi. Lu mencoba nyetak ke gawang Emi Martinez, ya kan? Atau Lu berduel dengan Enzo Fernandez yang katanya mau ke Madrid, gitu kan? Makanya gue bilang faktor Nur Al Rawab dia akan menjadi Wow. Wow, kayak Tapi kalau kayak dia Michael Jordan flu game tuh. enggak tapi Jordannya Jordan flu game. Argentina pernah kalah lawan Arab. Jordan apa tadi? Tapi itu pertandingan pertama 2022. Iya, cuma maksud gue Yang ini West Argentina Messi, udah panas. everything is possible. I know everything is I know. possible. Jadi Tapi, kayak tapi kalau di game ini ternyata Messi nggak main dan ternyata Argentina bisa diimbangin minimal atau kecolongan gol. Berarti- X factor-nya fix Messi sih. Nah, makanya kalau gua tuh kayak tadi di episode sebelumnya kan Bang Lawi sempat bahas kalau menurut gua Scaloni juga jangan mainin dia full karena coba beberapa pemain lain gitu. Iya ngasih kesan. Karena menurut gua akan menjadi mara bahaya, akan menjadi backfire buat Argentina ketika Messi nanti di fase knockout. Oke. Berarti ini Iya. kan Argentina lawan Jordania, kita udah tahu siapa yang menang ya. Iya udah pasti. Udah pasti Argentina. Udah pasti. Jadi apa X Factor pemain Jordan siapa? Nur Al Ya Rawab deh. Allah, Nornya udah kayak ya Allah kayak NordVPN nih. NordVPN sponsor kita. Sponsor kita. cerita tahun lalu. Gua tahu itu bukan karena gua ngulik kayak tadi Waldo bilang, karena gua nonton Selangor. Iya, gua Tiba-tiba tahu. Ada. Oke, Messi bisa nambah gol. Bisa Total 5 banget. gol, bisa ya. Bisa Enam lah, jadi Nah, enam. yang pertanyaan gua yang bisa nambah gol di pertandingan selanjutnya adalah apakah
Ronaldo bisa nyetak gol ke gawang Kolombia deh, gitu aja deh. Ini seru sih ini. Dijaga Munos sih. Panas. Dijaga Ini Munos. Dijaga menurut Gak anak mungkin, gak mungkin Munos gak jaga. Munos tuh overlap udah paling depan itu. Dia winger dia itu udah jadi winger. Bukan Coba bek sayap. silakan, anak muda silakan komennya Coba. gimana anak muda? Iya. Gak, kalau Starter nggak nih Bang Dodo? Starter pasti gue yakin. Gue Gak ada alasan untuk mencadangin Bang Gak ada Dodo. alasan untuk cadangin dia, tapi untuk nyetak gol justru menurut gua di sini agak sulit. Kolombia tuh bukan tim yang mudah lah. Mereka menang 1-0 lawan Kongo. Iya. Mereka menang 3-1 juga lawan. Kipernya kan juga jago, si Farid Mondragon kan, Dok. Ya Allah. Ya Allah. Dulu gua Kolombia Ospina, gua denger nih apa Mandragora. Siapa nih Mandragon. Mandragon nih apa lah. Siapa yang Mandra tuh? Gue kira dia iya aja gue main jebak dia. Sekaliannya Carlos Sekarang- Valderrama. Rene Higuita. Karena gua gak pernah denger itu nama. Tapi menurut lu Dok, lawan Kolombia kita tahu ini kan bisa dibilang Kolombia udah pasti lolos ya. Gua nggak Iya. tahu apakah Kolombia akan full force atau mungkin sedikit merotasi pemain. Pasti rotasi sih. Dan ini penting bagi Portugal, apakah Buat curi dia poin, bisa dapat poin apa enggak untuk meraih Kalau Iya, imbang juara- aja dia lolos kan? iya juara grup Juara grup kan 6 poinnya. karena Portugal. Oh, Portugal Kolombia. Portugal tuh 4. imbang kan? Kalau Iya. Portugal menang juara grup, runner up Kolombia bahkan akan berubah lagi. Iya. Menurut lo, dengan bermain lawan Kolombia, apakah Kolombia bisa mengeksploitasi transisi pertahanan Portugal yang di episode kemarin yang Iya, gue iya. bahas? Ada gap gede banget tuh di lini tengah mereka dari posisi João Neves atau Vitinha untuk ke depan tuh ada gap yang bisa dimaksimalkan sama para pemain tengah dari Kolombia. Ya kalau menurut gue pasti, karena kan episode sebelumnya gue udah bilang kalau misalnya Kolombia tuh punya dua pemain yang so far yang gue baru lihat itu dua pemain yang lumayan outstanding tuh ada Luis Diaz sama si Munos. Karena lu taunya cuma itu doang ya? Bukan, gue belum ngecek lagi nih squadnya. Gue jujur belum ngecek lagi Ada squadnya. John Kalau Quintero, Luis Suarez John tuh Quintero oke lah. ini ya, John Quintero oke lah. striker, Luis Suarez. Tapi agak Ekuador saya. ya? Ekuador ya? Kagak, ini Kolombia Kolombia juga Luis Suarez. Yang bener. Porto kan itu? Sporting banget. Sporting, Beda iya. tigit. Iya, dan maksudnya permasalahan Portugal tuh dari lawan Kongo sama Uzbekistan tuh kemarin itu karena pemainnya lumayan cukup berani pada masuk ke dalam final third semua, nyisain beberapa pemain tuh 3 back bahkan. Soalnya kan si Cancelo kadang suka overlap. Iya. Nuno Mendes paling ya agak sedikit di bagian tengah lah. Soalnya wingernya kan masuk ke dalam tuh. Jadi itu yang bisa disisain space-nya. Nah menurut gua kalau misalnya emang si Martinez belajarin itu, at least mungkin role dia di babak kedua, dia udah menaruh role-nya Vitinha itu udah tepat di matchday kedua. Betul. Mainnya agak lebih deep, lebih mundur dibanding Bruno Fernandes. Nah, tapi mungkin bisa ngasih sedikit instruksi buat kayaknya kalau misalnya nanti lagi pegang bola atau apa, lu mendingan stay in deep aja, gak usah terlalu maju atau gimana karena buat motong aliran bola transisi cepat gitu. Atau mungkin itu lu bisa nugasin si João Neves. João Neves soalnya kan juga dia kan lumayan pacey juga, agresif apalagi buat recovery bola juga cepat. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatin. Jadi ya tergantung instruksi dari pelatihnya si Martinez dulu itu sendiri sih. Nah, dan kalau lu Portugal menurut lo akan lebih berbahaya lewat set piece atau open play karena dari kemarin set piece-nya Iya, agak lumayan karena- bahaya. Betul. Sangat Karena bahaya. Portugal- Jadi gol lagi Nuno. Portugal nih the new Arsenal nih di Piala Dunia. Set piece FC. Set piece Nggak FC. usah samain. Enggak, maksud gue dia kan baru hire pelatih set Yang piece si Aston Villa. Aston Villa. Andrew McPew. Terus kita lihat juga gol dari Nunes, Nuno Mendes sama ada Bruno Fernandes yang Chip ngasih chip ball. Itu mah hari-hari Bruno Fernandes kok. Iya, tapi maksudnya Kalau fans Portugal belum pernah itu hari-hari Bruno Fernandes. skema kayak gitu. dia di set piece Portugal ini menurut gue udah naik level lah dan kelihatannya sih itu yang bakal dimanfaatin. Oke. Jadi siapapun yang ngegolin mungkin nggak 100% Ronaldo di situ tapi pasti ada. Tapi orang akhirnya udah mulai Iya, maksudnya udah mulai merata udah gitu. mulai legowo kalau Ronaldo nggak bisa nyetak gol, tapi yang lain bisa nyetak gol. Dan faktor Joe Felix juga ngaruh loh sebenarnya di Ngaruh. permainan Ronaldo Karena itu. menurut gua dengan ada Ronaldo itu di lawan tuh pasti ketarik untuk jaga Ronaldo. Yes. Ngebuat itu salah satu alasan ngebuat Ronaldo sulit untuk mencetak gol karena Setuju. yang jaga 1 2 3 pemain, Yes. coy, capek. Makanya butuh Joe Felix. Nah, gue mungkin mau satu ini si Munos di right back, left back itu ada Mojica. Mojica ya. Pokoknya dia tuh Mojica. Mallorca, dia pemain Mallorca. Ini back saya menurut gue lumayan underrated kalau di La Liga karena dia 1v1 battle defense-nya bagus. Jadi kalau menurut gue kalau misalnya nanti Portugal mainin Bernardo Silva yang ada di right wing itu susah sih.
mendingan mainin entah itu Neto ataupun Conceição yang bisa duel. Conceição sih kata gue sih. Karena dia Conceição. udah terbukti di Serie A ngacak-ngacak klub Serie A. Atau basic kita semua. Basic Ronaldo. Diego Dalot boleh, belum main dia, belum main. Secret admirer-nya Ronaldo ternyata di tim. Boleh, Diego belum Dalot. main. Pas di Manchester juga Diogo Dalot basic Ronaldo. Yang selalu hadir ya. Buat bantu transisi defense, setuju gua. Dia itu Bagus loh, tapi dia berapa Lo tau nggak? Ini ada cerita lucu. Gue pas abis nonton Portugal Uzbekistan tuh gue selalu nanya, ini kan Ronaldo best momentum dia golin untuk kali pertama di Pildun. Ini kan di Liga Uzbek kan. Ini pasti pemain Uzbek pada ngincar jersey Ronaldo nih. Gue udah yakin tuh mental inferior Asia udah kelihatan. Pas gue lihat ditukeran sama Diogo Dalot. Itu lucu banget. Berdua. Bener nggak? Diogo Dalot bestie gue. dia ngasih baju ganti Diego Dalot. pre-match, terus dia ngelepas Ronaldo. Gue kira kok kasih ke Diogo Dalot, kirim ke siapa? Terus disimpan sama Diogo Dalot. Bestie kita semua bro, Diogo Dalot. Diogo Dalot, ternyata. Jersey Man United baru gue teleponnya siapa? Dalot. Asal nomor gak berubah, nungguin lu. Berubah apa enggak? Iya kan? Oke, cabut oke. dia orang. Pertanyaan terakhir dari Portugal lawan Kolombia. Nah. Ronaldo nyetak gol nggak? Nyetak sih gue bilang. Kayaknya nyetak. Gua faktor menang 5-0 lawan Uzbekistan dengan gol ada set piece, gol open play. Iya sih, Ronaldo iya, cetak gol. iya, Itu iya. mahal banget. Oke. Kemenangan Uzbekistan tuh bounce back-nya. Form ya, Saya tahu. Ronaldo nyetak gol. Pertandingan selanjutnya yang tadi mau kita bahas di awal, Norwegia lawan Prancis. Nah, Ini. Lebih- bap ini. Mbappe, Bap. Erling Haaland, Bap. tapi Prancis semuanya lini merata, ya kan? Satu pemain yang anomali kalau di tim nasional Prancis adalah Andre Rabiot, Iya. ya kan? Rabiot. Gila itu mah. Kalau di timnas Prancis sudah kayak Emmanuel Petit kamu tiba-tiba, kamu Itu mau berubah. pegangannya Deschamps. Iya kan? Pegangannya Kamu Deschamps. kok jadi Petit sama Yuri Jorkaev nih, kenapa bisa kayak gitu? Itu kemana Deschamps ngelatih timnas sama kemana Allegri ngelatih Kuncian nih. Kuncian. Ada dia terus Ada ya. dia. Agennya bagus dia. Agennya Manye itu. Maknya itu, maknya marah-marah kalau enggak ya. Iya. Kalau kalau nggak salah ada momen Rabiot itu di UEFA Nations League nggak main. Nah. Maknya ngomel-ngomel ke pelatih. Iya, tapi Iya. terus berduka cita juga bagi Didier Deschamps, orang tuanya meninggal ya. betul. Oh iya, benar. Oh dia nggak akan ada di dugout ya? Nah, gua nggak tahu. Nggak ini katanya. Tapi kemungkinan Oh besar. serius dia out dulu. Iya, kemungkinan besar emosionalnya dari para pemain Prancis, kemenangan akan diberikan bagi keluarga Deschamps pasti kan. Pasti, Kayak gitu kan. pasti. Jadi tapi yang mau gua enough lah bahas Prancis, semua udah pasti bahas Prancis. Kita bisa nunggu kontennya Jerry, jadi pasti kan Prancis banget ya. Norwegia deh. Erling Haaland, Ya. Odegaard dan kawan-kawan. Sorlot, Aduh, Sorot juga gawat banget. Strand Larsen, Ini yang paling bahaya dari semuanya. Nusa. Oleh Gunnar Solskjaer ya? Bukan. Bukan Gua dong. emang John Carew. John Key. Torre lu. Enggak. Ada goal scoring defendernya Norwegia. Siapa? Leo Ostigard, Ah. Genoa. Leo Stegar. Itu gue ngikut Serie A ya, karena gue kebetulan kan Serie A lovers ya. Parah. Pas gue lihat ini Leo Ostigard Norwegia ini pasti bakal dibawa sama Salbakken dan bener aja dia menjadi kalau nggak salah posisi center back, dia Back. 3 besar top skornya Genoa di musim lalu. Dan kemarin di laga Banyak lawan dia golnya Milan, ya? dia golin. Iya. Leo Gawat sih, Ostigard. tapi Norwegia selain jersey bagus, Selebrasinya bagus. jersey bagus, selebrasi bagus. Pemain-pemainnya kalau gua misalnya jadi pemain bola ngelawannya kayak gua angkat tangan dah. Gede-gede. Allah Akbar, gua jaga Erling Haaland. Bang. Gede, cepet. Iya. Kalau bukan pemain Monster. Premier League udah kaget sih. Ini tuh yang lawan Irak kan yang Picking gitu, apa picking. yang video Haaland tiba-tiba ngepres itu kan gini. Ya, gue dulu. Itu jujur kipernya Irak pas lawan Norwegia itu adalah kiper kryptonetnya Indonesia. Itu Iya. susah banget dibobol sama seluruh pemain Indonesia. Tapi Tapi kemarin Haaland asoy banget gue Jalil kan. Yang press bener, yang tangannya khasnya Iya, tangannya. makanya begitu deh. Iya kan tangannya dia gini. Gila, tapi menurut kalian, oke, langsung ke prediksi deh. Gua nggak tahu siapa nyebut, tapi Prancis lawan Norwegia, satu faktor yang bisa membuat tim itu menang apa? Waldo? Siapa yang menang Norway? Ya misalkan siapapun itu. Haaland aja ngomong kok paling mereka ngalahin kita. Haaland iya ada press conference semua. Ada. Haaland bilang, Tapi kan lu tahu Haaland suka bercanda. iya, tapi maksudnya itu Iya, kayak dia udah nothing sebenarnya tulus secara lah. nggak langsung dia tuh kayak mengatakan ya Prancis di atas kertas gitu loh. Iya, Karena kan dia atas ngomong juga lu soal Mbappe sama Oke, Prancis tuh kan. kalau misalkan Norwegia bisa mengalahkan Prancis, faktornya apaan? Wah gila. Norwegia sih, bisa pecah mengalahkan sih. Prancis, faktornya apaan? Prancis rotasi. Prancis menurut gua rada mirip kayak Portugal juga sih sebenarnya, karena terkadang mereka tuh mengandalkan individual brilliance
Olise. walaupun memang individualitasnya gila banget. Tapi Maksudnya, Prancis juga teknikalnya papan atas. jalan. Iya, gila. Iya ya, Pinter tekniknya banget. jalan. Tapi Kecuali maksud kayak gua, Brazil. waktu gua ngelihat waktu dia lawan Senegal pun itu banyak banget momentum kayak Nicolas Jackson, Ismail Sarr itu di mereka bisa masuk ke paint area, Iya. paint area basket by the way, sorry. Seperti Nggak, maksud gua, akhir. Final third. ya, sorry, kok paint area, final third ya. Mereka bisa masuk ke final third juga Bisa. lewat pemain-pemain yang lumayan cukup pacey. Tapi memang permasalahan Norwegia ini mungkin mereka punya dua winger yang cukup pacey lah, Skjelldrup sama si Hauge. Walaupun jarang dimainin, yang dimainin tuh si siapa, si Nusa sama si wingnya malah si Sorloth gitu. Iya. Mungkin itu bisa dicoba sama pelatihnya Norwegia buat lebih main direct gitu kan. Apalagi kalau misalnya si Prancis juga terkadang agak sedikit high defensive line. Mungkin kalau misalnya dapat terobosan dari Odegaard atau apa, Haaland bisa masuk di situ. Nah, itu tinggal gimana sekarang, tinggal Prancis cari orang yang bisa netralisir di lini tengah di situ. Karena kan Prancis kalau kita lihat dari kemarin kan Adrien Rabiot, si Tchouaméni, sama satu lagi si Dor. Betul. siapa Ada sih? Gua di lupa tengahnya satu punya lagi. Manu Kone juga. Enggak, terkadang Prancis? terkadang si Dembele jadi center attack midfielder kan terkadang. Iya. CAM. CAM. Oke, berarti ini condong Prancis lebih diunggulkan dibanding. Oh jelas lah, Jelas lah. Oke. jelas mau gimana pun. Next kita langsung ke pertandingan Uruguay lawan Spanyol. Wah, ini berat buat Uruguay. Uruguay harus Uruguay menang. berat. Menang. Uruguay Karena berat. dia hasil imbang lawan Cape Verde itu bikin dia, apalagi Drop. sama Arab Saudi juga dia imbang juga. Betul, 2 poin ya. 2 poin, mereka cuma dapat 2 poin dari kemungkinan potensi poin 6 angka, itu kan jauh banget. Apalagi kita tahu Uruguay ini salah satu tim papan atas di FIFA ranking juga. Buat gua lawan Spanyol kayaknya Hidup mati selain selain game plan, mereka juga harus siap dengan trust talk ala bahasa Spanish itu yang bisa ngalahin Spain. Tapi Spanyol apa? dalam artian, maksud gua ini sulit buat Uruguay. Uruguay bukan tim terbaik. Mungkin dalam beberapa Pildun ini Iya. bukan tim terbaik yang dibawa oleh pelatih dari Uruguay. Tapi gua ngelihatnya tetap ada kesempatan buat Uruguay, tapi kecil banget. Berarti Spanyol diunggulkan. Spanyol. Side note aja gue, kalau Spanyol mainin Baena, Valverde bisa jadi kartu merah. Baru banget gue pasti mau bawa Valverde. Lo mau tau kunci kemenangan Uruguay siapa? Manuel Ugarte. Lu mau tau nggak dua midfielder Uruguay di bawahnya Valverde siapa? Ugarte dan Bentancur. Dua pemain midfielder yang terbaik tuh di Premier League kata gua. Oke. Wow. Bentan. Good luck buat Uruguay untuk menahan laju Lamine Yamal dan Nico Williams ya. Iya. Dan yang Iya. terakhir ini pertandingan di grupnya Inggris ya. Panama melawan Inggris. Harus menang juga. Ini mah tuh. kayak Piala Dunia 2018 tuh, Nggak Mbak. usah gitu. Nggak bisa Set piece begitu. everywhere. Jude jangan- Bellingham 2 gol Ya. minimal. Nah, Ya spesifik. elah. Jude Bellingham 2 gol. Oke, Jude Bellingham 2 gol. Lu gimana? Rotasi Gua- pemain kan? Iya pasti Harusnya menang rotasi, sih. idealnya rotasi. Rotasi Rotasi Gua Pickford apa? nyetak gol. kanan rotasi sayap kanan. Enggak Pickford, Enggak, lu bias banget rotasi sayap kanan maksud lu siapa? Ya kalau nggak Madueke Saka. Enggak, tapi menurut gua setelah ngeliat permainan Inggris kemarin lawan si Ghana, sudah saatnya kembalikan Rashford dan Saka di sana. Iya sih. Masa sih? Rashford itu Barcelona menurut gua udah nyesal tuh beli Anthony Gordon. Tapi dua pertandingan ini Anthony Gordon jujur hilang. Gila. Udah nyesal tuh kayak. Ini laga pertama lawan siapa? gua beli Inggris dia? yang menang lawan Kroasia. Kroasia. Itu berapa kali mau take on back-backnya Kroasia nggak dapat Anthony Gordon. Jadi Iya. menurut Tapi gua yang ngunggulin Rashford. ya menurut gua si Barcelona, kenapa gua nggak beli Rich Rashford? James istirahatin Mahal. aja. Klausul Rhys James katanya klausul cedera, cuma kan? 40 juta ya kan? Nih lawan Panama, Ivan Toney golin, main dia. Rich James katanya Nggak cedera, denger ya? mungkin Harry Apa? Kane. Cedera katanya Rhys James. Rhys James itu cedera. Dikhawatirkan cedera Emang kemungkinan kan dia besar. kan kapten UEFA. Ya kemungkinan kalau Karena tadi kalau menurut dia, ini biar lu kan lu fans biar seneng. Iya. Menurut dia ada 3 pemain yang penting. bukan lu. gue itu si Mas ini apa namanya Sabtu Reja. Reja. Reja tuh bilang Rhys Harry James. Kane, Declan Rice, satu lagi Rhys James. Karena Rhys James jelas. cedera, bek kanannya siapa? Bek kanannya Jet Spence. Saloba. Jet Caloba. Spence mah kiri. Kalau Trevor karena Caloba- tadinya kan Nggak, sebagai Livramento. jujur sebagai fans Chelsea Caloba gimana? Ya dia enggak lah, enggak starting line up material. Ya udah kenapa bisa masuk timnas? Dipanggil kan? Oh dia, karena dia yang ready. Dia lagi nggak di Ibiza kayak tren lagi party. Iya. Panggil Dia gua udah di bayu Amerika, aja. cuy. Ya udah. Waktu dipanggil tuh dia udah di Amerika. Emang sengaja berarti. Emang sengaja. Yang lain pada ke Ibiza, Party. Bali. Ini
Gue coba Inggris. Bro, di mana, Bro? Gue coba di Amerika. Karena gue tahu track record kapten gue di Chelsea. Gini. Si Trevor Chalobah ya? Dia di Amerika. Kalau FaceTime timnya. Bro, Trent di mana? Ibiza, Bos. Iya. Oh, lagi ngapain? Tequila water. Iya, udah deh. Evan ya, udah Iya. telepon lagi nih si Luisel. Bro, Luis di mana? Lagi party nih, Bos. Maladewa. Iya kan? Sulit nih. Oh, berat nih. Aduh, siapa lagi ya? Cari. Di kontak ya. Luke Shaw, Cari. wah lagi sama anak, nggak nggak mungkin. mungkin. Cari ini kan kontak kan A B C O C. Chalobah. Cal, lu di mana? Enggak apa di telepon. Lagi jogging nih, Bos. Jogging nih, Bos. Jogging di mana? Manhattan, gas. gas. Dia lagi jogging. Oke, coach, siap, coach. Iya, udah sama tuh di sini goblok udah emang nungguin dia. Dia nungguin Di aja. joggingnya ada pelang jalan di sini. Dia tahu emang satu tim udah Iya. tahu. Bek kanan lu. Oh itu dia Bajing, disuruh bajing, itu agennya pasti. baca. Udah lu pokoknya liburan ke Amerika aja, percaya sama gue Iya, pasti ada Amerika. cedera. Oke, siap. Lo pokoknya seminggu awal Piala Dunia ini aja dulu. Jakon. Inggris lawan Panama, ya di atas kertas Goblok Inggris gue. lebih diunggulkan, tapi jangan pernah meragukan kemampuan Inggris untuk mengecewakan fansnya. Iya, betul Itu aja. sekali. Itu makanya gue bikin Inggris tim juara sama flop itulah Alasannya. Tahu kan, makanya jangan maki-maki Mas Tio. Gak ada yang maki-maki sih, cuma nanya dong, lo aneh emang aneh. Cuma itulah Kalau jawaban. gimana aneh, Chalobah gas bos. Gas, Bos. Lagi, pemain lagi liburan. Nah ini juga ada yang lagi gas nih di Piala Dunia tetap berjalan tapi transfer cepat aja ya. Yes. Volarin Balogun kabarnya akan pindah dari Monaco. Kemana dia? Katanya ada minat dari Premier League dan Italia. Menurut lu cocok ke Italia nggak? Juventus tuh mau. Enggak. Nggak punya duit. Nggak punya duit, lagi capek banget Itali. main di UEFA. Cocok lah dia Enggak, di lagi. Itali. Kalau misalnya main di Juventus, besok mainnya di Europa League susah. Tapi kalau kata menurut gue ya, Balogun faktor yang bisa bikin ke Italia atau ke Juventus itu Western McKennie atau Milan ada Christian Pulisic juga. Iya. Karena Balogun, gue rasa ketika di Monaco dia bagus, cuma nggak setajam dia di Amerika. Dia pasti butuh teman-temannya dia di Amerika. Gue takut kayak another Weah lagi. Timothy Weah. Cuma kan ini striker dong. Timmy Weah. Timmy Weah itu pemain versatile. Weah itu nggak jadi main bola, bapaknya presiden. Iya, Gede. santai. Lu Dia mau nggak kayak nyari gitu. duit dia. Nggak Dia nyari duit. dia nggak perlu Cari capek. have fun. Dia kalau lagi nggak main, bapak gua presiden. Udah santai lah. Lagi nggak mood. Udahlah. Bapak gua. Dia nggak nyari duit, nyari jabatan. Ya, aduh. Allah banyak banget ini. Tapi kayaknya menarik kalau Balogun balik lagi ke Premier League karena dia kan pernah lama di klub di London yang utara itu tuh ya. Mas. Ya, tapi kan mainin juga. Tapi kan dibuang gara-gara lebih Tapi- milih satu pemain lain. Oke. ya. Oke, selanjutnya ada Barcelona yang sudah mendapatkan Anthony Gordon. Selamat. Itu sih Enggak. Kita nggak bisa ngeliat Anthony Gordon bagus apa nggak di Barcelona karena belum main. Ketika Iya. kita Rashford di Man United rekornya seperti apa kan? dan belum tentu Musim juga di lalu, sistem Hansi Flick ya. dia jelek. Iya. Anthony Gordon 70 ya? 70 90 euro. Iya. 70 pound sterling ya. 80, 90. Ya, udah dapat Anthony Gordon dari Newcastle tapi mesti ngejar Julian Alvarez. Waduh berat Gila ya. Barcelona banyak. Juan Laporta. Udah aman karena setelah gaji udah aman lah. Iya. Terus juga ada Chelsea tertarik nih, Lacroix. Iya, Back tuh. Lacroix. Lacroix gimana? Katanya sih lagi udah di bidding sekarang. Terus yang mesti dijual siapa sih Chelsea? Chalobah. Itu Serius. Ke Como. Bos. Como. Kok ngomong? Ke Bos. Como. Bos mainin gue dong di Piala Dunia. kagak, Kenapa? kalau yang Biar ini- harga naik. Oh, gue tahu kenapa dipanggil Tuchel, anjir. Betul kan CS sama Chelsea. Gue tahu. Kalau waktu zamannya Tuchel di Chelsea udah main. Udah main. Udah itu pas paketan. Feeling gue itu dia- Chalobah knows what Chelsea needs. Oke, dipanggil timnas harga naik ya. Ya, ada harga Sama naik. siapa lagi? Como katanya mau ambil. Kuku udah cabut. Fabregas, Kuku udah. Enzo Fernandez bentar lagi Real Madrid. Enggak, itu bener gak sih? Udah. Gua pribadi ya, gua tuh Como. gua pribadi sebenarnya tuh nggak terlalu Enzo Fernandez. nggak terlalu gua. Itu pilihan pertamanya ini katanya. Jose Mourinho. Jose Mourinho. Iya, iya. Karena kata awalnya kan mau Olise, terus Olise nggak jadi. Nah, seluruh sumber daya itu di Fernandesin. Source-nya ke Enzo jadinya. Iya, Big jadi name top yang dia priority. bilang akan mendatangkan nama besar itu. Ya, awalnya emang bener-bener Olise. Nggak tapi kan kalau Olise nggak mau. di politiknya kan dia bilang gua bakal nge-beat
Dia janjinya 140 manis juta. banget ya. Janjinya manis Kayak banget. Tapi bener dia nge-beat. politisi. Dia nge-beat. Ya, tapi harganya Kayak nggak banyak masalah. banyak yang bilang kalau itu bluffing lah apa. Ini technical. lip service. Palestra bro yang udah pasti. Tapi nggak apa-apa, Benar. daripada ke AC Milan mendingan ke Chelsea Iya. aja. Oke. Soalnya hubungan pemain Italia sama Chelsea lumayan bagus. Oke, nextnya Liverpool Best udah defender. pasti dapat Victor Munoz Betul? dan Ya. sekarang lagi ngejar Yan Diomande. Siapa yang Victor Munoz? Liverpool. Victor Munoz. Ah, so nggak tahu. Enggak, ke Liverpool. Liverpool. Cik, gila banget ya. Iraola udah cooking ini, sumpah. We never know until we try. Kemarin juga ada Isak, Bro, ada Yan, ini. bro nanti nih juga. Liverpool, Yan Diomande, lu ada Kerkes, lu ada Frimpong, lu ada Iraola tuh flying Enggak. centris banget. Ya udah we'll see. Ya, we'll Season masalahnya belum Belum, mulai. nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, Dok. Alexander Isak. Iya. Sorry, Florian Wirtz deh. Kalau Isak kan sempat cedera. Sampai kan setengah musim. Iya sama Bagus. aja, maksudnya Liverpool juga musim lalu melakukan transfer yang wah ini fix, kasih aja deh gelarnya ke dia. 500 juta pound sterling buat 3 pemain nggak masuk akal, Dok. Jadi ya udah Liverpool udah mendapatkan Munoz masih ngejar Yan Diomande, terus City sedang mengincar Sandro Tonali, Elliot ya. Anderson Iya. dalam era baru pas kemungkinan si Maresca. Maresca udah ngambil ya, udah pasti ke sana ya. Udah karena kemungkinan besar. Bono Gininya udah kelar. Iya, terus juga Elliot Anderson harganya masih nego, 100 si City punya uang segitu banyak karena City yang berani lah. Iya. Tapi dia Karena duitnya banyak banget ya. ya gimana, Bang? Dan nggak pernah berkasus ya. Ya gimana? Tahu saya. Nggak mau komen kalau itu. Repot ah. Duitnya banyak masalahnya, ya kan? Sandro Tonali yang katanya mau ke United malah dikejar City, tapi Man United sendiri masih ngejar Matheus Fernandes yang West Ham patok harganya tinggi banget. Jadi United tuh nggak akan mau ngebeli di MU tuh nggak setolol dulu lagi ya. Udah berubah ya. Udah berubah ya. Jadi kayak dia udah dapat kemungkinan Anderson nih. Untung udah di handshake golden handshake. Tapi duluan. udah kan itu? belum here we go. official. Anderson-nya Oh. Atlanta. Iya, Atlanta. Golden handshake. Ederson sih. Tapi gua masih bagus menunggu Tapi versatile juga sih dia. Matheus Fernandes. Pertanyaan gue adalah, tim lu 2 kali degradasi, kenapa mahal-mahal? Berapa sih? 70, 80 ya. Tapi banyak loh yang nonton ngincer. Matheus Fernandes ya? Gue jujur sampai sekarang nggak West Ham. tahu dia tuh center back atau DM atau Dia bisa versatile. DM. Dia bisa Atau DM box bisa to Dia box. main ke depan. CDM. Dia kayak Kayaknya CDM tapi lebih banyak nyerangnya dia. Lebih kayaknya. kayak beda tipe sih, beda kayak tipe. mirip beda tipe. Enzo Fernandez juga deh Iya, dia. beda tipe. Tapi ya kalau misalnya dapat 80 menurut gua kemahalan untuk Mahal tim yang sih. degradasi. Masih muda Karena lagi. digoreng juga sama Spurs Iya. harga naik dan United kayaknya nggak akan lebih dari 50 atau 40 karena klausulnya nggak segitu deh. Terus juga United akan kemungkinan the King is back, it's Marcus Rashford ya, Warlock. Apa? Karena Marcus Barcelona Rashford. mau minjem, nggak tahu mau minjem doang. Tapi kan dia 40 juta katanya release clause kan Juli. Masalah udah lewat. Oh udah lewat Udah ya? kalau mau dibeli tapi nggak 40 juta, tapi masalahnya gaji 350.000. Iya. Sampai kapan sih kontrak dia? Nggak tahu 2, tapi Rashford itu better dia balik ke Inggris dibandingin pindah ke klub Inggris lain. Katanya gitu. Iya, jadi Ini Maksudnya siapa? ke MU. Kata agennya atau siapa? kata Rashford katanya. Oh, dia maksudnya dia balik ke Dia emang Inggris. pengennya ke Barcelona. Oh. Karena di Barcelona we're happy with him ketika di Barcelona. Dan Dan gue Sayang gara-gara ya, Piala tapi. Dunia banyak banget skip transfer. Dan yang Makanya terakhir butuh adalah Newcastle United setelah kehilangan Anthony Gordon dan gagal mendapatkan Munoz, tekanan mesti mendapatkan pemain baru. Oh iya. Kacau. Banyak lah di Piala Dunia. Jadi Aman aja di Piala Dunia, bahkan Iya. klub di contoh sedikit ya, klub-klub Super League aja udah ngincer pemain-pemain kayak Afrika Selatan, Oh, yang Haiti, ini, tier 2-nya Panama, ya. tier 2-nya tuh dari Super League Indonesia. Kurasau tuh. Kurasauku telah. Iya. jadi itu update dari transfer, tapi juga ada update dari Kanjuruhan. Ya. Ini ada berita dari Radar Malang bilang bahwa kompleks Stadion Kanjuruhan terus diperbaiki. Setelah revitalisasi, kini dilakukan pengaspalan area halaman luar, tepatnya di depan tribun VIP, dan juga Dinas PU, Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Kabupaten Malang menyiapkan dana sebesar 1,6 miliar. Dan kawasan yang diaspal itu biasa dipakai untuk gelaran Kanjuruhan Street Race atau KSR, namun dalam waktu dekat belum ada penyelenggaraan. Kita doakan semoga apapun yang dilakukan semoga lancar dan cepat selesai. Amin. Dan kalau gitu di episode ini kita selesai dulu. Dari gini nih, dari sana kita udah tahu siapa yang akan bermain di 32 besar. Terima kasih Nanda. Yuk, sama-sama. Thank you. Terima you, kasih Bang Labib. Nanda. Terima Thank you, Bang kasih Labib. Waldo. Terima kasih Jangan semua. lupa like, hype, share, komen Yes. di bawah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.